Hello and welcome back to Overdriven. Kali ini kita bahas mobil yang segar lagi, mobil yang masih di 2021. Inilah Honda Brio Satya tipe CVT. Ya, ini merupakan salah satu LCGC paling mahal ya kalau kita bisa bilang. Pertama kita lihat dari mesinnya dulu ya. Ini karena salah satu yang jadi selling point juga dari Brio Satya ini. Mesinnya L12B, tenaga 90 PS dengan torsi 110 Nm, salah satu yang terbesar di kelasnya. Dan ya kalau dari tampilannya ya seperti mesin-mesin L series Honda lainnya ya, tampilannya mirip. Dan dia udah ada ABS-nya, udah ada ABD-nya juga. Ya ruang mesinnya ya cukup rapi lah ya, walaupun yang nggak ditutup cover gimana-gimana. Kita lanjut lagi ke bagian depan. Ini ada lampunya, kurang lebih sama lah lampunya kayak Honda Mobilio juga, masih halogen. Dia sayangnya belum proyektor dan belum apa-apa. Dan kalau di Brio Satya ini dia belum ada DRL, jadi lampu yang di situ hanya sebagai lampu senja biasa. Tapi bagusnya dia udah dikasih fog lamp dan ya desain bumpernya sebagaimana Honda sporty gimana gitu ya, walaupun ini bukan yang tipe rada sporty. Kita ke bagian samping, di sini ada peleknya. Peleknya ini ukurannya 14 inci dan desainnya ya oke lah. Bukan two-tone apa segala macam, tapi ya desainnya cukup oke lah, nggak jelek-jelek amat. Di sini ada sennya masih Defender, belum di spion yang Satya ini. Nah sayangnya ini di plastik ini ya, kalau dilihat ya ini beda gitu loh warnanya. Yang ini kayak udah fade out gitu loh, hitamnya udah nggak hitam, udah abu-abu. Ini sayang banget ya, padahal mobil baru ya, ataupun kalau emang dari pabrik ini kenapa nggak dibikin hitam sekalian gitu loh. Spionnya juga belum auto folding, nih masih lipat biasa tapi udah ada pengaturan elektriknya. Di samping dia dapat talang air, dan ini karena warna hitam jadi udah pilarnya hitam ya. Kalau di warna lain dia belum blackout, masih mengikuti warna body. Handle-nya ya biasalah, nggak ada apa-apa. Rem belakang masih tromol, dan kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang dia ada wipernya, walaupun belum ada defogger, ada high mount stop lamp-nya, dan ini desain bodinya agak-agak menonjol gitu, jadi kayak ada spoiler-nya dikit. Ya keren lah, lumayan. Lampu belakangnya dan desain belakang juga ini di Brio yang ganti ya waktu facelift, jadi nggak full kaca kayak dulu. Dan menurut saya pribadi sih ini jauh lebih keren dibandingkan desain awalnya Brio. Di bawahnya juga ya ada bumpernya polos-polos aja, dan dia sekarang udah ada sensor parkirnya. Akhirnya Honda setelah sekian tahun ya mereka ngasih sensor juga, bukan bonus dealer lagi. Terus kita buka bagasinya, dan enaknya bagasinya ada tuasnya di sini, udah elektronik juga tuasnya. Nah sayangnya ini nih, dia masih ya kalian bisa naruh duit di sini kayak di EPV gitu ya, agak disayangkan. Tapi sisanya rapi, bagasinya juga cukup dalam. Ini kalau kalian naruh air mineral galon yang 19 liter tuh ya muat lah 3. Dan dia juga bisa dilipat kursi belakangnya, walaupun nggak rata lantai, dia masih ada space-nya. Di bawah sini juga ada ban serepnya, yang walaupun masih pelek kaleng tapi ukurannya full size, bukan space saver. Tapi sayangnya tool kita ditaruh gini aja ya, dia nggak ada space khususnya. Oke, kurang lebih itu aja buat eksteriornya. Sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Oke, sekarang kita bahas interiornya. Sebelumnya mungkin kalau kalian mau lihat, ini adalah kuncinya. Ya, jadi masih standar, tapi udah gabung dia sama alarmnya. Bagus lah ini kuncinya. Kita nyalain lah ya, biar nggak panas. Oke. Buat interiornya, pertama dari door trim dia masih full plastik, tapi ada pocket di bawah ya, bisa naruh hand segar 500 ml atau ya mungkin minuman ukuran sedang muat di sini. Ada speaker juga di bawah kiri kanan, di standar. Nah ini lucunya si handle-nya, kalau kalian tarik gini dia gerak-gerak rumahnya. Dia agak-agak cheap lah ya. Oke, terus kita kalau ke bagian atap, dia udah ada vanity mirror-nya di sun visor-nya kiri kanan. Ada day and night view juga buat spion tengahnya. Ini bagus sih buat kelas LCGC gitu. Ini atap dan pilarnya dia warnanya abu-abu ya. Hitamnya baru dimulai dari dashboard. Dan dashboardnya ya dashboard yang sudah banyak kalian tahu, seharusnya ini salah satu dashboard Honda pada masanya ya.
Cuman yang saya suka dari dashboard ini adalah di cut out airbagnya. Jadi kalau di mobil-mobil kan biasa ya udah dashboard tiba-tiba ada potongan aja kan buat airbag. Kalau di sini tuh nggak, Honda cukup niat ya, dia bikinnya cutoutnya tuh ada desainnya gitu. Jadi cukup blend in sama desain dashboard secara keseluruhan ya. Di sini juga ada aksen-aksen karbon biar sporty. Ya sporty lah ya. Glove boxnya di sini ukurannya ya lumayan, bisa naruh tisu ukuran segini. Nah terus ke bagian tengah ada head unitnya double din ya, fiturnya lumayan, dia bisa aux, bisa bluetooth juga, dan settingan EQ-nya juga cukup lengkap, bisa kalian atur masing-masing frekuensinya ya, lumayan lah ya buat head unit ukuran kayak gini, di LCGC juga. Terus di sini AC-nya udah ada layarnya sendiri walaupun belum auto ya, tapi ya oke lah. Dan tombolnya juga masih tombol-tombol fisik ya, jadi kalau kalian lagi sambil nyetir buat ngatur suhunya bisa on the go dengan enak gitu. Ada tombol hazard di sini yang bulat unyu. Terus di bawah sini ada storage. Di sebelah kanan juga di bawah kisi AC ada storage, dan dashboardnya ya sebenarnya mirip-mirip lah ya sama Honda lain, Mobilio, Jazz dan kawan-kawan. Ya ada RPM-nya, ada MID-nya di tengah, sama bensinnya yang besar sekali di belakang. Terus ya di sini ada handbrake, ada power outlet, ada storage lagi, ada cup holder 2 biji. Di sini ada cup holder lagi untuk penumpang belakang, dan kursinya pocong. Kursinya masih pocong. Ya, dia ada steering switch-nya buat audio, dan setirnya walaupun belum dilapis kulit ya masih enak ini. Setirnya juga bentuknya enak. Mungkin di depan gitu aja. Sekarang kita ke bagian belakang. Oke, sekarang kita coba di bagian belakangnya. Pertama-tama pintunya kalau dibuka bunyinya agak teng-teng kayak angkot. Ininya juga door trimnya sama lah, kurang lebih sama di depan. Door pocketnya bisa naruh minuman ukuran tanggung, dan dia sama goyang-goyangnya sama kayak di depan. Full plastik juga. Masih ada barnya lengkap, dan seat beltnya rapi tertutup cover. Buat posisinya sendiri dia angle-nya enak ya, dia cukup rebah. Posisi kaki juga di posisi mengemudi saya masih ada ya 9 jari lah ya. Masih lega ini. Kaki juga masih bisa masuk ke bawah. Nah buat headroom yang agak tipis ya, ini paling ya 4 jari doang, tapi masih oke lah. Terus dia juga ada headrest-nya, dan headrest-nya lengkap, ada 3 dan kepisah semua. Jadi walaupun depannya pocong, bagian belakang lebih proper. Dan dibandingkan mobil-mobil lain pun ini kemewahan, ini suatu fitur kemewahan. Terus sayangnya juga kacanya kebukanya nggak sampai bawah, dia cuma segini doang mentok, masih lumayan besar lah ya ini sisa kacanya. Dan bagian sininya kan juga mengecil, jadi kesannya kalau kalian ngeliat ke samping tuh agak-agak sempit gimana gitu, harus agak majuan dulu biar luas. Sisanya sih ya kalian dapat cup holder lagi tadi di belakang situ kan, dan ya speaker masih ada di belakang 2, dan ya udah kayaknya itu aja di bagian belakang yang menarik. Oke, cukup untuk exterior dan interior. Sekarang kita coba gimana rasa berkendaranya. Yuk. Oke, sekarang kita coba gimana rasanya Brio Satya ini ketika dikemudikan. Oke, buat pertama dari posisi mengemudi kali ya. Untuk posisi mengemudi, walaupun setirnya dia nggak bisa teleskopik dan seatbeltnya nggak bisa di-adjust, tapi posisi mengemudi sebenarnya cukup oke. Ya, jarak kaki sama jarak tangan dia oke lah, apalagi buat tinggi standar orang Indonesia lah. Ini nyaman, walaupun nggak yang ergonomis amat, tapi oke lah ini. Kemudian buat visibilitas semuanya cukup
oke sih, kiri kanan luas, depan juga, ke belakang juga walaupun kacanya agak kecil ya masih bisa kelihatan lah. Pilar A juga walaupun di sini agak tebal tapi masih bisa ke cover sama kaca depan dan kaca samping, not a big deal gitu. Terus gimana dari rasanya sendiri? Pertama mungkin dari handling kali ya, dan suspensinya. Ini suspensinya dibilang firm banget juga enggak, cuman mungkin kalau dibandingkan sekelasnya ya kayak Ayla, Agya itu beliau ini masih lebih firm. Dia karakternya lebih ke ya lebih mengejar handling kali ya, dan karena itu juga kalau buat handling ya masih enak, nggak begitu limbung. Body rollnya ada, cuman ya masih bisa terkompensasi dengan lebih baik lah dibandingkan LCGC lainnya gitu kan, yang kalau dibelokin udah kayak kapal, wah gitu, kapal. Terus tapi kerasnya pun nggak yang bikin sampai gubrak-gubrak gimana kayak gerobak gitu, masih tuh oke, masih cukup baik. Oke, terus gimana buat kalau performanya sendiri gitu? Seperti yang saya sebutkan di awal ya, dia tenaganya 90 PS dengan torsi 110 Nm. Kalau dibilang untuk tenaganya apakah cukup? Ya cukup, apalagi ya LCGC kan lebih peruntukannya buat city driving ya, atau mungkin ya kawasan-kawasan aglomerasi Jabodetabek dan lain-lain, ya masih sangat cukup lah. Ya tenaganya bukan yang panci-panci amat, tapi ada cukup. Tapi dia karakternya lebih cenderung main di RPM bawah sih. Dia kalau di atas 4000 ke atas udah mulai agak-agak ngos-ngosan. Terus ya buat city driving juga ditambah lagi transmisinya CVT ya. Ya CVT-nya enak, halus. Dia yang nggak ada apa ya? Ya halus lah CVT gitu kan. Dia tidak ada perpindahan gigi, hanya permainan puli dan belt. Dan sebenarnya buat pemakaian city driving ya enak gitu. Buat BBM juga kami belum ngetes lebih lanjut ya, tapi berdasarkan tes dari media lain hasilnya segini buat dalam kota dan luar kota. Cukup irit. Dia 1200 cc ditambah dengan ya CVT ya, harusnya emang ya kalau boros aneh sih ya. Terus buat masalah audionya sendiri tadi udah kami tes dan hasilnya ya cukup lah buat apa namanya. Kalau kita bandingin lagi dengan rivalnya ya Agya, Ayla ini masih lebih bagus sih. Cuman ya namanya LCGC, jangan kalian harap yang wah banget. Kalau dibandingkan kayak yang di atasnya Jazz gitu kan, masih lebih bagus Jazz. Tapi soalnya dia juga nggak ada Twitter kan. Tapi kerennya head unitnya ya dia settingan equalizernya banyak, ada settingan pro-nya juga, bahkan kalian bisa atur di masing-masing frekuensi ya. Jadi kalau misalkan kalian cukup profesional dalam mengatur seperti itu, punya kuping yang cukup peka akan buat setting ya, kalian bisa memaksimalkan lah head unitnya, soalnya cukup mendukung. Konektivitas juga ya, Bluetooth ada, AUX ada, USB ada. USB-nya pun di depan, tidak menyusahkan orang di dalam dashboard gitu ya. Ya cukup, buat itu sebenarnya cukup. Terus buat feel dari gas rem ya, kalau kalian pernah pakai Honda sebelumnya, Jazz, Mobilio atau apapun, mirip feel-nya. Honda bikin feel-nya sama kayaknya, satu untuk semua gitu kan. Gasnya ya cukup responsif, drive by wire-nya. Remnya juga ya cukup lah untuk kalian merasakan seberapa pakemnya si rem. Setirnya juga masih cukup enteng, tapi enggak yang sangat-sangat enteng. Buat kalian pakai dalam kota, parkir, manuver di gang sempit, sangat membantu lah. Cuman ya dia tidak speed sensing ya, jadi semakin kenceng juga ya segini aja. Tapi cukup oke kok, ini nggak terlalu ringan banget. Terus kalau buat feel tuas-tuasnya kayak sen, power window dan lain-lain. Kalau power window mungkin kurang lebih masih sama lah ya kayak Honda yang lain, cuman di bagian sen, lampu dan wiper ini yang agak kerasa sedikit
lebih murah kalau dibandingkan ya let's say Jazz gitu. Ini ya kelihatan lah ada cost cutting di sini untuk menghemat harga gitu. Tapi ya bukan yang jelek-jelek amat sebenarnya, tapi ya oke lah, nama juga LCGC kan. Peredamannya juga sangat-sangat kurang ya. Suara mesin cukup masuk, bahkan ini di RPM di bawah 2000 pun cukup kedengeran. Ketika kompresor AC kick in ya kedengeran. Road noise dari luar juga ya, udara dari kendaraan-kendaraan yang lewat ya cukup kedengeran. Atapnya juga nih kalau kalian ketok-ketok ya, dung teng besinya ada gitu loh. Peredamannya dari atapnya kurang. dung. Ya kalau kalian mau nyari mobil ini yang ngaleng gitu kan, memastikan mobil ini belum pernah didempul gitu, sangat gampang sekali. Tapi kalau kalian beli mobil ini ya ada budget lebih, boleh lah ditambahin peredam ya biar kalian juga lebih nyaman. Soalnya ini sangat masuk dan ya kalau kalian pakai agak jauh gitu kayaknya cukup capek juga ya, karena banyak suara-suara yang masuk dari luar gitu. Oke, terus bagaimana dengan radius putar dari Brio ini? Sangat patah. 4,7 meter. Lihatlah betapa mudahnya mobil ini untuk berputar-putar di berbagai macam kondisi. Sangat mudah sekali. Oh ya, di dashboardnya juga dia ada eco indicator ya. Dia akan nyala tulisan eco ketika kalian mengemudi dengan eco. Ada eco di sebelah kalian. Mengemudi dengan eco. Aduh, jelek banget. Terus untuk MID-nya sayangnya dia MID-nya nggak terlalu banyak ya informasinya. Dia cuma ada odometer, tip aja pun cuma satu, nggak ada tip B, dan ada average consumption. Habis itu udah tinggal settingan untuk jam. Jadi kalau dibandingkan dengan bahkan Agya Ayla pun tripnya ada 2, ini cuma 1, agak-agak mengecewakan ya tripnya dan MID-nya gitu. Padahal mobilnya mahal. Oke, terus mungkin kita langsung beralih ke harganya. Brio Satya CVT ini harganya 175 juta. Cukup mahal untuk sebuah LCGC. Salah satu yang paling mahal mungkin kali ya. Atau Agya TRD lebih mahal. GR sekarang namanya. Dia udah rubah, udah ke GR-an sekarang dia. Ke GR-an. Ya, salah satu yang seingat saya sih salah satu yang paling mahal ya. Jadi ya kalau dibandingkan dengan LCGC sebelumnya, ya emang ini yang berasa paling mobil kali ya dibandingkan Agya Ayla atau Karimun gitu. Tapi ya ada harga yang harus kalian bayar gitu. Terus buat servis juga sepengalaman saya punya Honda, ya kalau untuk fast moving sebenarnya nggak begitu mahal ya, apalagi ya untuk kampas, kok rem dan oli segala macem ya. Ya kalau oli jelas banyak pilihan, tapi kalau buat kampas, rem dan segala macem ya KWA-nya masih ada gitu kalau kalian lagi tipis budgetnya. Tapi kalau kalian ke bengkel resmi ya agak cukup mahal sih sebenarnya, apalagi untuk part-part slow moving ya. Tapi overall mobil ini enak sebagai sebuah LCGC. Kalau kalian ada budget ya saya akan merekomendasikan ini ya dibandingkan dengan LCGC lain, karena yang paling sebuah mobil dibandingkan LCGC lain nggak cuman bisa kalian pakai buat dari titik A ke B, tapi bisa kalian nikmatin juga lah gitu. Oke, kurang lebih sekian untuk video overdriven kali ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe jika kalian menyukainya. Boleh kalian share juga ke teman-teman kalian. Kalau ada saran atau kritik atau mau ada diskusi, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oh iya, terima kasih juga semuanya udah membantu kami mencapai 1000 subscriber. Sekarang ya alhamdulillah kami tambah besar. Oh iya, jangan lupa ke IG kami juga atau ke TikTok kami di overdriven.id, karena kami akan mengadakan giveaway spesial 1000 subscriber. Iya, bukan giveaway gede-gedean, tapi bolehlah kalian ikutin, oke? Jangan lupa follow juga IG dan TikTok kami di @overdriven.id. Sekian untuk video ini dan sampai jumpa.